Cek 1 2 3 cek 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 cek. Cek 1 2 3 cek. Cek 1 2 3 cek. Oke. Cek 1 2 3 cek. Oh, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Oh, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama salah satu bisnismen dari Indramayu. Oke, sebenarnya. Halo teman-teman, coba dites dulu suara saya masuk atau enggak. Suara saya masuk atau enggak, teman-teman? Apakah audionya terdengar? Oh, tes 1 2 3 tes tes. Halo, Om Dika. Om Dika, kita Halo, Om Dika. Om Dika, kita. Oke, jadi teman-teman kita akan ada Cikal. Sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol di Taringkes. Taringkes ini adalah cetak saring podcast ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama teman-teman pengusaha sablon ya. Karena saya yakin itu di setiap orang itu, setiap pengusaha itu dia pasti akan mempunyai cerita yang sangat berarti ya, cerita yang bisa menginspirasi buat teman-teman khususnya yang baru mau mau buka usaha ya. Ini dalam 1 jam ini kita akan ngobrol-ngobrol. Cuma ini kok belum gabung nih. Bentar ya. Halo Om Bani, kita akan ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol di ini jamnya ngaco ya, jam 6. Nah, bentar. Oke, teman-teman, Om Bani, apa kabar Om Bani? Jadi teman-teman, ini adalah salah satu podcast yang namanya adalah Taringkes. Taring itu adalah cetak saring ya, cetak saring podcast. Yang dimana kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia cetak saring, tapi nggak terlalu nggak sablon aja sih. Kita akan ngobrolin tentang bisnisnya, kita akan ngobrolin tentang jahit, kita akan ngobrolin tentang produk, tentang brand ya. Pokoknya yang turunan-turunan dari cetak saring ya. Itu bisa tentang kemeja, gitu, bisa tentang kain, bisa tentang cat, bisa tentang apapun lah. Pokoknya kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi teman-teman, ini waktunya hanya 1 jam, jadi kita batasin. Ini saya akan cerita tentang siapa nanti yang tamu yang akan bergabung dengan saya ngobrol, yaitu dia adalah salah satu sosok yang menurut saya inspiratif banget lah ya, seperti banget, dan jarang orang tahu bagaimana cara dia membangun suatu bisnis ya. Nah, ini menurut saya ada
hal-hal yang eh, hal-hal yang harus kita belajar dari seseorang karena setiap orang itu mempunyai eh, story berbeda-beda ya. Dari story itu justru kita eh, bisa banyak belajar gitu ya. Bisa banyak belajar yang sudah datang Omar. Oke, nah lo, hehehe, Om Pei, apa kabar Om Pei? Om Pei lagi di mana Om Pei? Halo, Halo, loh, kok tidak terdengar suara? halo, 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 Bang. kedengaran suara saya? Ah, Kedengeran, suara kedengeran. saya kedengaran? Alhamdulillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, tamu spesial saya sudah datang dan beliau masih pakai baju koko ya, karena beliau malam Jumat ini jadwal pengajian tadi saya lihat ya. Eh, Bang Ijong, Halo, oke. ya, Eh, Bang. halo, gimana biar Kak, gimana caranya biar terkenal kayak Kak Giri? Aduh, terkenal. Saya nggak terkenal, saya biasa aja. Ini yang terkenal adalah Mang Ijong nih. Oke, teman-teman. Jadi Iya, saya buka dulu ya. Jadi aduh, Mang bisa Ijong, aja, Pak Haji ini. Mang Ijong. Jadi Siap, kita akan ngobrol-ngobrol santai, Mang Ijong, karena menurut saya setiap orang itu pasti mempunyai story masing-masing yang sangat-sangat yang berbeda-beda gitu ya. Dan ini menurut saya dulu ya, saya sangat apa ya, sangat butuh itu mindset ya. Jadi selain teknis, sebenarnya ada hal yang lebih penting juga yaitu mindset. Mindset bagaimana kita membangun sebuah bisnis mental gitu ya. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita tamunya sudah datang. Silakan memperkenalkan diri Bang Ijong. Siapakah Anda? ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang besar. Suara siapa nih? Suara Bang Ijong itu. Ya, perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari Rahmat Indramayu. Hidayat. Baru tahu saya. Udah Iya, oke, oke, jadi Rahmat Hidayat. dipanggil Ijong, Bang. Ya, Kenapa saya dipanggil dari Ijong? Indramayu karena ya itu kemarin kan disuruh apa stand up comedy tuh sama Bang Jul ya. Eh, Jadi Ijong itu ada singkatannya, apa? Ikatan Jomblo Ngeong-ngeong tuh, Pak Haji. Ikan aja bang. Oh, Indramayu di mana katanya? Indramayu di mana? Indramayu di Jatibarang. Jatibarang. Oke, Ya, sekarang ini Bang Ijong atau Bang Rahmat. Aduh, saya kagok kalau nyebut Bang Rahmat ya. Ijong aja ya. Nah, Bang Ijong ini ya. sekarang profesinya apa nih Bang Ijong? Saya di bidang sablon. Jadi Mm-mm. awal saya nyablon itu di 2015. 2015. Wah, Ah, sudah 10 tahun ya, satu dekade nih. tahunan. Iya. Oke. Jadi Nah, sebelum nyablon itu, mm-mm, gimana? nah, sebelum nyablon apa dulu nih? Atau langsung nyablon atau gimana? Jadi sebelum nyablon saya terjunnya di proyek, Pak. Proyek. Proyek apa ini? Iya. Di bidang cat tembok apa gitu. Oh, bangunan.
Arsitek, Hmm, arsitek. bukan, mandor. Mandor. Oh gitu. Asli itu jadi itu Boleh ya. ya. Jadi mandor, jadi itu. Nah, itu kenapa jadi beralih ke itu kan berarti kerja ya, kerja di orang berarti ya. Iya, awal kerja di orang, terus saya dituin jadi mandor ya, dipercaya. Hmm. Terus saya juga itu sebenarnya udah bisa sablon sih, Pak Haji. Oh, sebelumnya belum abruk dulu katanya ya, bukan muli dulu, abruk dulu. Don. Ya, oh jadi sebelum itu udah bisa nyablon sebelumnya. Udah bisa Nah, nyablon. nah itu gimana peralihan dari seorang mandor gitu? Mandor kan enak ya, tinggal diem kan, tinggal ini. Nah, tiba-tiba langsung jadi nyablon gitu. Nah, itu Jadi apa yang dulu membuat kan di cerita Jakarta dong? ya. Oh, Jakarta Ya dulu. dulu kan di Mm, ya saya ngontrak apa di Jakarta, terus mm, punya istri juga di Jakarta. Jadi habis itu kan saya tuh masa gini-gini aja nih hidup nih kalau udah punya istri mm. masih ngontrak-ngontrak aja di daerah orang kan. Oke, Jadi terus punya anak saya satu, habis itu saya balik ke kampung. balik ke kampung. Jadi balik kampung akhir. Mm-mm. Habis Terus? itu balik kampung. Setelah balik kampung kan susah mau kerja apa nih di rumah. Jadi kebetulan saya punya basic sablon, Mm. maka saya ikut di konveksi sama orang ya. Sebentar, saya potong dulu nih. Mang Ijong, Baik. itu kan Mang Ijong ketika balik kampung, ya. Mang Ijong Hmm. alasannya itu adalah untuk hidup gini-gini aja. Sedangkan Om Ijong balik ke kampung pun tidak tahu mau ngapain. Nah ini bagaimana keputusannya Iya. untuk kan udah punya istri nih, yang Hmm. misalkan ya ini kita keluar aja yuk dari ini dari eh, kerja ini kita pulang kampung mau ngapain nggak tahu saya juga masa gitu jawabannya kan nggak gitu. Nah Iya, gimana ya itu. bisa ada keberanian pulang aja gitu walaupun nggak tahu apa yang dikerjakan. Hmm. Ya sebenarnya ya saya kan dulu punya bos juga sablon kan, konveksi. Jadi Oh, saya balik lagi oke. ke bos yang dulu sablon. Kalau gini saya paham. Artinya kan ada sesuatu harapan lain. Udah kebaca, Ya, nggak asal kan jangan sampai kan ini sesat juga asal yakin rezeki mah udah ada dia keluar aja kan nggak gitu ya Mang Ijong. ya, Berarti kan ada alasan berarti Mang Ijong masuk lagi ke bosnya yang sablon dulu ya. Jadi kerja dulu di ya, orang gitu. Oke, terus ya. lanjut Mang Ijong. Nah, habis itu kan udah ya terus juga kan kalau di kampung kan misalkan makan sama Hmm. apa aja kan enak ya, kalau di Jakarta kan ngontrak bayar apa bayar semuanya tuh. Jadi masih mending di kampung, Mas. Jadi ya Oke. makan sama ini aja kan nikmat maksudnya tuh. Ya sambil sama keluarga apa tuh. Jadi gitu. Jadi ada Nah, hal-hal terus yang nggak bisa dinilai dengan uang ya. ya. Ya, oke. Terus? Jadi habis itu saya berapa tahun ya, 2 tahun masih ikut Mm, sama orang. Nah, oke. dari situ saya dulu masih rubber tuh Masih zamannya. rubber ya. Sablonnya tuh Kak. Ya, Oke. rubber. Bentar, Bang Jadi Ijong, saya itu tulis. baik-baik siap. Nah, saya mau tulis dulu karena Jadi nanti terakhir akan nyablon. saya bikin. Oh, Oke. ya udah kalem aja ya. Berarti ngomongnya slow aja nih. Aduh. Slow aja. Ini aku akan nulis kan nanti ada yang telat-telat nih. Nanti akan maksudnya terakhir akan biasanya aku akan kasih konklusi apa hasil kita ngobrol. Baik. Siap. Heeh. Oke, terus.
Jadi Ya. habis dulu kan zamannya apa sih seragam-seragam sekolah itu Pak Geri Heeh. nyablonnya tuh. Nah, habis itu saya kenal sama eh, Bang Jo tuh, Bang Jo kenal sama Bang Jo. Bang Jo, oh oke. Ya, Iya. siap. Nah, Terus? Bang Jo main ke tempat konveksi bos saya di situ. Oh, terus? Nah, habis itu dia ngenalin plastisol ke saya. Terus Ah, dia juga ngarahin saya suruh buka buka sendiri daripada ini mending buka sablon. oh oke. Terus? Hmm. Nah, habis itu saya beraniin diri kan, tapi masih tetap sih itu nggak diputusin untuk keluar dari kerjaan itu yang tadi. Oke. Tapi ini ada ini nih, mumpung orangnya ini. Mang Ijong awal belajar sablon otodidak atau belajar dulu di orang katanya. Tadi udah diceritain ya. Nah, Gimana tuh? jadi dulu belajar nyablon tuh itu apa nyablonin partai itu di sini sih ada di tetangga saya. Nyebelin partai. Oh, ya kan berarti kerja Hmm, dulu ya di orang ya. ya, jadi Ah. otodidak. Ya dulu masih zamannya ditodong tuh nyablonin bendera bendera Oh, partai. oh, ditodong. Iya ditodong. Terus sablon ini apa undangan juga masih manual pakai digesut tuh pakai tinta mono. Halo, Ya, ya. ya, Tadi non bendera ya ditodong. Nah, iya suaranya oh, bendera sama suaranya udah bagus nih. Mang Ijong jelas ya suara saya? jelas jelas. Oke, lanjut lanjut lanjut. Ini bendera terus jadi Ya, teman-teman jadi Bang Ijong ini saya ini yang telat ya. Jadi belajar itu terus ketika itu Bang Ijong kerja dulu di Bandor ya. Kerja dulu hmm, di Jakarta dan akhirnya balik lagi ke sini ke Indramayu ya. Bang ya Ijong nggak ada suara, Bang Ijong nggak ada suara, ada, ada tuh. Au ada. au au. Au, au. Oke, terus Bang Ijong lanjut Bang. Tadi akhirnya disuruh buka sendiri kan ya? Itu Mas Dika Nopen, aduh Mas Ijong bawanya pakai sarung ya. Aku tahu sih sampean nih Mas Dika Nopen. Aduh, iya, iya gitu. Dulu pakai apa sablon undangan tuh pakai manual. Saya Hmm. ngerasain itu pakai manual undangan. Oh, jadi kertas itu disablonin gitu ya? Iya, pakai mono tuh, tinta mono ya, tinta Oh, kertas. oke, oke, oke. Terus? Nah, habis itu kan saya kenal sama Bang Jo. Mm-mm, eh, saya suruh buka sendiri. mm-mm. Nah, terus ya, tapi masih tetap itu kerjaan dari bos saya bawa pulang di tempat saya tuh. Oh, jadi Jadi ini hmm, nyamping, ada sampingan ya, bawa pulang juga. sampingan. Oke, tapi si bosnya Awal nggak marah. saya enggak emang suruh dibawa pulang aja buat lemburan tuh. Ah, nah, ini sebelum Mm-mm. jauh nih ada pertanyaan juga ini, tapi masih nyambung nih. Itu awal modal sablon Baik, dari mana? Itu kan pasti buka sablon, buka sendiri kan? Nah, awal modalnya ya dari mana ini? ya dari itu ya apa nabung Berapa aja dari lah, hasil nabung. nabung ya. Saya beli screen itu berapa dua saya tuh beli screen dua. Screen dua.
Terus? sama papan banting. Oh, berarti meja pertama papan banting ya? Papan Oke. banting. Hmm. Terus? Nah, saya terus saya pertama tuh dapat orderan dari anak-anak supporter bola. Order bola. Itu orderan pertama ya? Iya, Oh, dari oke. 100 piece itu. Nah, ini penting juga Bang Ijong. Ada beberapa orang yang ketakutan untuk apa ya? Gimana cara cari order pertama? Pecah telur. Nah, bisa diceritakan nggak Bang Ijong ini kenapa bisa dapat order bola? Ya, itu kan jadi saya dulu kan ya masih sekarang juga main Facebook apa di sosial media kan. Heeh. Ya kita ya upload-upload aja itu tentang kerjaan gitu. Jadi Oh, lama-lama juga tahu kan orang tuh kalau saya ini buka di jasa sablon. sablon. Oh. Nah, yang bola itu Bang Ijong kenal atau enggak? Kenal dari kenal emang kenal itu dari temen-temen saya cuma dia nyaranin sablon ke saya gitu Pak Haji. Hmm. Hmm. Tapi artinya mereka juga tertrigger karena Bang Ijong suka upload-upload di media sosial gitu ya. Mm-mm. Oke, lanjut Bang Ijong. Nah, habis itu kan ya itu masih ditodongin terus tuh Pak Haji. Saya tuh ya nggak punya apa nggak alat sederhana tadinya tuh. Alat Jadi sederhana. ditodong terus. Iya Oh, masih masih pakai ini papan banting. papan banting kan? Papan banting kan Iya, ada papan banting stoppernya. itu. Oh, nggak pakai stopper. Itu Ditodong. nggak pakai todong. Buset. Hmm, Oh, jadi ditodong. papan mah buat ngampar kain aja ya. Iya, emang iya di situ ada meja apa lem meja juga di papannya. Cuma ditodong sistemnya. Iya. Oke, oke, oke. Terus Ya dulu lanjut. juga dikonveksi, ya dikonveksi juga gitu sama ditodong Dikonveksi nyablonnya tuh. ditodong. Jadi iya Oh, dikasih lampu ya, ya, kan ya, ya, ada bawahnya sistemnya nih, ya. kasih lampu meja, pakai meja. Iya, biar Oh, kelihatan. kelihatan. Oke, oke, oke. Oke, ini yang orang anak-anak DTF nggak akan ketawa nih, apaan itu gitu. Terus gimana gimana? Terus lanjut. Akhirnya, Ya, terus akhirnya kan ya saya sama Bang Jo kan itu dikenalin sama Plastisol apa terus suruh buka sendiri. Awalnya juga saya bikin warung kecil-kecilan ya seperti warung rokok tuh. Jadi warung Mas Dika rokok. Nopen kayaknya pernah tahu nih sejarah saya Mas Dika Nopen. Majikan Open. Nah, nanti kita akan Iya naikkan tuh. Majikan Open nih. Saya iya jadi pernah kan bikin tempat kecil ya berapa ya 2 Nah, meter 3 meter tuh Pak Ci di depan itu di depan sungai itu. iya depan sungai itu. Oh, ada warung dulu. Dulu tempatnya kayak gubuk lah macam gitu. Jadi emang itu buat nyablon, nyablon saya di situ bikin. Ya ya sampai terus akhirnya pindah lagi ke rumah saya tuh nyablonnya di rumah orang tua Oh, saya oke. gitu. Itu sendiri ngerjain, nah, belum ada karyawan. Sendiri. Oh, sendiri semua ya. Oke. Nah, Terus terus lanjut dong ceritanya. cerita terus. Ya Aduh. iyalah, ini baru masih ditodong, belum sekarang itu belum sampai pernah menjadi ketua Nih. komunitas Ormas Indramayu Nah, Sensasi. Ini kan belum, masih ormas jauh. ormas lain. Ini ini masih sekarang. Oke, sekarang itu
Itu udah Ing- setengah 10 tuh. saya ingat Mang Jam Ijo jam tuh udah kurir setengah 10. komunitas. Oke, oke. Itu jadi nggak apa-apa. Ini kan tadi telat ya. Pokoknya kita sampai jam 10 lebih lah tadi. Karena kita mulainya telat. Oke, setelah itu Mang Ijo kan ditodong nih ya. Setelah ditodong terus apa? Ada perkembangannya apa lagi? Ya, dulu kan ya emang susah sih cari orderan kan dulu tuh. Nggak, maksudnya ya jarang komunitas apa tuh susah. Ya terus sampai bertahan saya, maksudnya saya beli alat-alat ya hasil itu dicelengin terus kan Mas, gitu. Jadi ya akhirnya dari teman-teman kan banyak tuh saya terus mengenal komunitas. Ya akhirnya ya kita terus kan banyak di komunitas kan ya sharing ilmu-ilmu, jadi Ah, ya manfaat dari komunitas tuh ada manfaatnya dari enggak, situ. maksud saya tuh dari todong itu perkembangannya kemana Mm-mm. sebelumnya? Mejanya yang dibeli apa lagi nih? Perkembangan kan nggak mungkin Oh ditodong tuh terus kan? Itu maksudnya. Setelah ditodong ya, apa? ya setelah ditodong ya pakai ini, saya udah apa ganti meja tuh udah 5 kali kayaknya sih. Nah, itu maksud saya. Setelah Mm-mm. ditodong apa? Mejanya apa Pakai rel setelahnya? Pakai rel dulu. Relnya ya, langsung rel ya? Yang bukan kaos langsung jadi rel. nggak? Langsung rel. Oke. Setelah rel terus Hmm. apa lagi? Setara rel ya tetap aja saya masih pakai rel Pakai sekarang rel sampai masih. sekarang ya. Iya, Thailand sama rel sih campur itu. Thailand Bisa. sama rel. Oke, Mang Ijong dan sekarang Mang Ijong pernah sekarang ada karyawan Mang Ijong. Alhamdulillah ada. Nah, itu kan ada satu hal lagi yang ketakutan yang kedua setelah pertama itu ketakutan yang para pengusaha baru ini ketakutan gimana sih saya Hmm. bisa mendapatkan order gitu kan ya. Itu yang udah dijawab yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita mengangkat karyawan. Sedangkan kita ada ketakutan ngebayarnya gimana, orang orderannya juga masih kayak gini nggak katanya gitu. Nah, itu Mang Ijong ceritanya dulu pas ngangkat karyawan pertama gimana tuh? Jadi sistemnya kalau saya lagi banyak orderan ya saya itu. Jadi sistemnya borongan sih kalau di sini tuh, Pak Ji. Oke, sistemnya borongan. Nah, kalau sistem Hmm. borongan ini kan Mang Ijong berarti ngambil yang udah bisa nyablon atau yang belum? Iya, sudah. Oh, Tapi ngambil yang itu sudah bisa suku ya. sablon. Wah. Oke. Hmm. Nah, borongan ya. Terus, nah itu borongan berarti, nah setelah ngambil borongan, nih ya, setelah ngambil borongan yang karyawan pertama, itu langsung apa si orderan itu sekali aja orderan apa terus-terusan? Maksudnya bertahan terus atau Ya, ya, ya ada kadang ada sepi ya. Cuma akhirnya ya kalau di Indramayu kan banyak ini ya, jadi banyak ada acara terus, kegiatan, hmm, jadi di setiap hmm, desa tuh. ah, Jadi ya alhamdulillah teman-teman dari Indramayu juga, maksudnya dari Sablon Indramayu itu ya ada aja orderannya tuh Mas sekarang. karena itulah karena berdampak besar banget komunitas itu terhadap pertumbuhan bisnis ya. Begitu Mang Ijo. Ya, iya iya benar. Nah, oke. Sekarang kita masuk nih ke komunitas ya. Seberapa besar itu komunitas dan ini kita konteksnya adalah menginspirasi teman-teman yang baru ya, yang baru bergabung di, Ya, maksudnya baru baru di dunia pengen bisnis gitulah mungkin bisa jadi salah satunya sablon tapi dia bingung gitu kayaknya kita flashback ke belakang kita juga kayak gitu kan sama karena tidak tahu gitu gimana ke depannya. Nah, ini teman-teman jadi menurut Bang Ijong ini adalah komunitas itu sangat-sangat penting dan memang terasa banget eh, di bisnisnya Bang Ijong ya. Nah, yang mau saya tanyakan Bang Ijong, ini saya lihat Bang Ijong ini pernah menjadi
komunitas yang sungguh luar biasa menurut saya, yang jadi teman-teman komunitas namanya komunitas sensasi, dan ini komunitas yang luar biasa ugal-ugalannya ya. Sampai satu bis gitu kalau kita datang, itu keren banget dan itu tidak mudah menurut saya, Mang Ijong. Nah, Mang Ijong bisa Hmm. ceritain dong gimana membangun suatu komunitas itu gitu. Awal mulanya bagaimana dan bagaimana biar kompak gitu si komunitas itu. Gimana Mang Ijong? Cerita dong, sensasi itu gimana Ya, awalnya? jadi awal saya kan sebenarnya saya di generasi kedua nih Pak Cigeri itu. Oke. Saya ah, nah generasi pertama itu ketuanya Mang Boim atau Kafka ya. Oh, ya, PRW ya. Itu. Oke. Terus? Iya, saya dari dulu kan ketuanya Mang Boim tuh saya ngikut-ngikut terus. Saya di bagian Korlap akhir tadinya tuh. Hmm, oke. Hmm, jadi suruh ngegerakin masa apa saya, oke, saya suruh woro-woro ke komunitas apa. Saya mengenal sensasi juga dari ya Bang Jo sama Mas Dika Nopen terus Mang Boim tuh. Hmm. Jadi saya ikut-ikutan kan masuk ke sensasi. Dulunya sih bukan namanya sensasi itu. Ah, bukan ya? Apa tuh? Ya, jadi saya ngikut sama Mang Boim apa terus kemana nih ada acara apa-apa. Jadi ikut. Nah akhirnya Mang Boim sudah 5 tahun kan, 5 tahun, 5 tahun itu dia ya pada itu maksudnya ganti ke pengurusan ya. Dipilihlah Mang Hmm. Ijong. Atau Mang Ijong Ya, mencalonkan diri sendiri nih? bukan, itu dijebak. Dijebak. Dijebak gimana ini? Ya itu tadinya kan kopdar apa tuh. Saya nggak Ah, ada, iya nggak ada untuk ketua mencalonkan settingan diri katanya atau tuh. apa tuh. Terus? Ya, nah di voting kan pakai itu ya pakai kertas di voting namanya siapa yang ikut Hmm. gitu di voting akhirnya saya terpilih sama Pak Wakil juga dari itu Pak Sangak Loting wakilnya tuh. Oh, oke. Level sana ya. Akhirnya terpilihlah Nah, jadi ketua. nah terus habis itu kan saya malamnya tuh ngundurin diri, Pak Ji. Nanti terus ya. Iya, Oke, aku naikin deh benar. Dika deh. Naikin Dika, coba. Ini Dika langsung nih. Ini Naikin aja di siangnya, Kanopen tuh. siangnya jadi ketua, malamnya mengundurkan diri. Piye iki? Karena saya tidak apa ya, tidak sanggup untuk menjadi seorang pemimpin kan. Jadi Nah, saya ya udah keluar aja ngapain saya mundurin diri. nah, Ya kenapa? jadi Kenapa alasannya tidak sanggup? Wang ya Ijong kan itu, Wang Ijong itu belum bentar. Wang Ijong itu hmm, dipilih, itu semua orang itu ini apa memilih kan, voting kan. Katanya ya voting voting warga itu adalah suara Tuhan. Dipilih. Kenapa bisa mengundurkan diri? ya karena saya merasa tidak sanggup dan saya juga bukan siapa-siapa kan. Ya masih banyak yang lebih layak untuk menjadi ketua. Gitu. Oke, bentar. Sini ada Om Dika. Om Dika, Ya, halo. Om Dika, ini Ya, Om Dika berarti salah satu warga yang memilih Mang Ijong menjadi ketua kan ya. betul ya. Nah, Mang Ijong sendiri merasa tidak pantas. Nah, berarti kan Om Dika memilih dia karena dia pantas kan? Betul, ya. Nah, coba ceritain mengapa Nah, memilih beliau. jadi kan dulu si Ijong itu jadi korlap sensasi. Oke. Korlap sensasi itu tugasnya kalau ada bikin worksheet kaos P1. Kalau Oke. kadang teman-teman kan repot tuh. Dia bagian Hmm, kurir yang nganter-nganterin ke teman-teman oke. sablon gitu kan. Nah, Ah,
Terus jadi kan dia kan kenal dari tukang sablon yang baru, tukang sablon yang lama gitu kan. Jadi si Ya, Ijong itu ibaratnya merakyat lah gitu kan. Ah, merakyat. Nah, Oke. nah pas di oh, kepengurusan Mang Boim itu kan Mang Boim kebetulan waktu itu menjabat jadi RT atau RW Iya, gitu. RW. Ya Hmm. repot kan dia itu. Dan tiap ada Hmm. acara ketuanya nggak datang. Akhirnya si dari teman-teman kayak si angkatannya Ijong itu pengen ada pengurusan baru, pembentukan ketua. Hmm. Nah, terjadilah pembentukan ketua gitu kan di Indramayu Barat. Ah, Sebelum Wiwara. berangkat ngumpul di rumahnya Pak Haji, Bang Jo tuh. Oke. Nah, Bang Jo tanya sama saya, Dik, ada Mm-mm. gambaran nggak buat calon pemimpin nih, ketua sama wakil? Oh Oh, ada, saya Bang, bilang. Bang Dik, nyalain kameranya katanya tuh, Oh kata siap, Ini siap. Dewa. iya Waduh, kayak lah, gitu. habis malam Jumatan kayaknya Gimana nih. sih? Siap, siap. Kan, Halo. enak ngobrol gini kayak enak kan. Wah, Silaturahmi online. Oke, nah jadi kan lanjut. waktu itu Bang Jo itu kan tanya, Dik katanya, ada gambaran nggak buat ketua yang baru sama wakil nih? Oh ada, saya bilang. Siapa? Kalau saya mah pilih 2 orang dari wilayah timur Mang Ijong dengan alasan tadi karena dia dikenal sama tukang sabun yang baru sama yang lama gitu kan. Nah yang keduanya sama Sardi Sanga Clothing itu wilayah Oh barat. iya. Nah bila mana yang unggul Sanga Clothing dia yang ketua, eh Mm-mm. itu wakil gitu kan. Nanti dikemasnya Ah, biasa dipilih gitu kan. Voting mm. pakai kertas gitu. Ya udah oke kata Pak Haji kan masuk gitu kan. Oke, nanti di sana settingannya pura-pura aja gitu. Di setting dijebak bener ini, Minjong. Kira-kira ngarahin itu. Soalnya kan termasuk saya sama Pak Haji kan sama orang-orang lama gitu kan. Pengen Udah ini membawa ya, udah. komunitas ini kan biar lebih maju lagi, biar lebih berkembang lagi gitu kan dengan nuansa baru kayak kepemimpinannya Mang Bener. Ijong apa gimana gitu kan. Nah, Oke. setelah sampai sana Pak Haji langsung open mic gitu kan. Biasa narasi dulu lah gitu. Narasi dulu terus pemilihan ketua siapa katanya orang yang di pas hadir di kopdar itu kan. Saya ngajuin Ijong gitu kan. Ijong kaget Ah, kan gitu. oke. Nah, terus Gitu dari ya. barat siapa? Sangat Clothing. Sangat Clothing kan Mm-mm. waktu itu kan bisa menjembatani ke pemerintahan gitu kan. Oh, oh. Jadi kalau yang Sangat Clothing itu tugasnya mungkin perizinan atau segala macam. Ah, Nah, kalau Mang Ijong jebatannya ke komunitas gitu, ke anak-anak gitu ya. benar, 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 benar. Jadi Heeh. memang sudah disetting, Bang Ijong ya. Settingannya ini tapi demi kebaikan. Dan terbukti Juga, setelah terus kepemimpinan Bang Ijong, wah, itu luar biasa nah kan. terus Kita kan ada dikemas yang satu dapat suntikan. 5 apa 6 tahun Mang Ijong ya? 6 apa 5 Mang? Oke. 5 tahun. Bang Ijong, Bang Ijong, nah itu menurut saya memang apa ya, tim-tim yang settingan ini menurut saya memang harus begitu. Dan terbukti kan Mang Ijong bisa memimpin dengan baik di masanya. Nah, cuma saya mau tanya nih Mang Ijong, dalam mengurus komunitas itu ya, saya yakin banyak drama, banyak ini gitu ya. Nah, coba ceritain dong, yang paling ngeselin apa tuh? Kalau ada apa gitu, kalau drama apa nih kalau paling ngeselin? Yang awal itu Mangger, yang awal itu waktu jadi pemimpin, siangnya kan jadi pemimpin, malamnya ngejapri saya mundur aja lah nggak pantas. Terus Pak Haji Ya, coba mundur aja nggak Ijong. pantas. Akhirnya saya sama Bang Jo itu datang ke rumahnya dia, dianya ngomongnya di Jakarta. Katanya. Padahal dia Padahal di ngumpet, rumah. padahal ngumpet, dia, ngumpet. Iya ngumpet, kayaknya Cuman ngumpet. karyawannya itu telat ninggalin tempat sablon. Jadi ditodong karyawannya, samperin ke rumahnya gedok-gedok nongol dia. Dia alasannya nggak sanggup. Ya udahlah, saya bilang, kamu dikasih kebebasan. Sekarang kamu bawa komunitas, maunya ke arah mana? Pengen acara Ya, apa? Pengen gedein apa? Akhirnya dia ya, terbuka. Ya udah saya sama Pak Haji itu kan, sama Bang Jo. Udah dik gini aja, sok Mang Ijo pengennya ah, apa? Pengen ada kopdar, pengen ada sini, ayo diikutin ya, terus. ya, Akhirnya ya, cetuslah yang di ya. gunung itu Mangger.
Ya, sudah itu ya. Maksudnya kita Halo, singkat halo, cerita, masuk nih. singkat cerita, Mang Ijong menerima menjadi ketua. Nah, Hmm. yang mau saya tanyakan tadi, selama periode Mang Ijong pasti akan ada kan drama-drama. Nah, kira-kira drama apa yang paling mengesankan buat Mang Ijong dan yang mau paling ngeselin lah. Saya tahu pasti akan ada yang ngeselin. Kalau kalau senangnya banyak, jangan diceritain. Senangnya udah pasti banyak. Nah, yang paling itu kalau lihat ada drama apa nih dan paling susah apa? Udah. Ya kalau drama sih ya itu kalau suruh pada ngumpul kan susah ya. Untuk karena kesibukan masing-masing ya. Maksudnya di bisnis yang sama terus sayanya bisa, terus anak-anak nggak bisa kan gitu. Saya ya udahlah daripada susah mending saya gerak aja dulu. Terus anak-anak tetap ngikutin sih akhirnya Ya, gitu. ya, 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 ya. Itu ya padahal harusnya konsekuen ya. Kalau udah milih saya diajak ngumpul ya harusnya pada ikut ngumpul ya. Eh, nah, oke Bang Ijong, karena ini waktu ya, teman-teman tadi saya akan bacakan dulu. Tadi ada pertanyaan, Bang Dika juga boleh ini ya, boleh jawab karena ini pertanyaannya eh, umum ya. Jadi ini kan kita dunia sablon nih. Tadi apakah dengan adanya ya standar lagi lah yang sering ditanyakan, apakah dengan adanya DTF gitu mempengaruhi si sablon dan apakah sablon akan punah katanya gitu. Coba dari Mang Ijong bagaimana Mang Ijong? Sebenarnya kalau ada deteksi ya saya nggak masalah sih. Karena DTF juga membantu kan, membantu di sablon manual juga kan kalau logo-logo yang kecil atau apa ya udah pakai DTF. Tapi Mm-mm. lama kelamaan anak-anak ya konsumen ini akhirnya tahu jadi manual sama DTF perbedaannya tuh. Hmm. Jadi ya kebanyakan yang pakai Siap. manual maunya. Oke. Oke, thank you Mandika tadi sudah ini padahal tadi mau pengen jawaban Mandika apa tapi artinya nggak ada masalah ya teman-teman. Oke, jadi Mang Ijong, ini kita Hmm. balik lagi ke cerita Mang Ijong dan perjalanan karena kita pengen juga menginspirasi teman-teman yang baru mau merintis bisnis. Nah, yang sekarang ditakutkan ini atau ginilah, bisa ditakutkan, bisa juga cara menangani ketakutan. Hmm. Zaman sekarang itu pasti kalau teknik gampang lah ya, maksudnya bukan gampang tuh kita udah ada sekolahnya gitu kan, sekolah Tuh. sekolah teknik kita pasti insya Allah lah pasti akan dibimbing untuk bisa nyablon gitu. Masuk komunitas juga pasti diajarin. Nah yang paling susah ini, yang paling ditakutin adalah cari order, Cari order. ya kan? Nah, gimana menanggapi Mas Ijong? Saya ada dua pertanyaan, Mas Ijong. Yang pertama, gimana caranya eh, strategi apa untuk marketing di zaman sekarang? Ya, pertama itu. Yang kedua, kalau kadang-kadang kita kadang-kadang kita udah usaha, udah marketing kayak gini, tapi ternyata nggak dapet-dapet. Nah, bagaimana penanggulang apa ya? Nah, Ya, jadi mengobati biar kita tuh nerima atau gitu atau gimana terus lagi lain gimana, Mang Ijong? Ya, jadi pertama dulu Mang Ijong, marketing zaman sekarang yang Mang Ijong kerjakan. jadi saya alhamdulillah ya, saya bertahan sampai sekarang nih. Mm-mm. Karena banyak satu ya kan, banyakin temen, Hai. banyak teman banyak rezeki kata Pak Haji Geri kan benar itu. Heeh. Hmm. Oke, banyak Ya teman, kita, banyak rezeki. iya, Hmm. Terus iya. coba Jadi dari sini kita, dulu. mm, Jadi banyakin ya, temennya gimana Mang Ijong yang lakukan? ya kita ke, ya kita siapa aja lah, kita tanpa pandang bulu kita temenin, maksudnya kita gabung sama komunitas-komunitas lain kan di situ kita Komunitas jadi apa? Mang Ijong datangin komunitas apa? ya contohnya komunitas
ya bukan komunitas sablon aja yang kita Iya, temenin iya, Mas. iya, iya. Mm-mm. Ya apa? Komunitas apa Mang Ijong yang ikutin? Ya contoh kayak komunitas fotografer Indramayu saya Oh, jadi dari situ alhamdulillah saya juga tahu tentang foto-foto kan foto. akhirnya saya buka studio foto tuh Mas. Oh, ada studio foto. Foto box ya di sini. Keren, 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 keren. Oke. Terus komunitas apa lagi? Banyak ya, pokoknya banyak ya, jangan nggak satu Banyak. ya. Mm-mm. Mm-mm. Artinya berarti maksudnya kita terus 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 menambah saudara ya. Jadi walaupun Benar. kita sukanya apa hobi dan itu kan itu nggak langsung kan, mereka nggak langsung order kan. Enggak, enggak, Hmm. ya emang. Tapi kan Dan kita, akhirnya tahu lihat dari media sosial, terus apa oke. profesinya dia apa kan. Hmm. Walaupun hari ini belum order, entah juga berapa tahun yang waktu akan order kan, Mas, gitu. Benar, 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 benar. Terus selain itu apa lagi tipsnya? Ya kita kenalin aja dulu PD dengan PD-nya nih, ya upload aja Hmm. gitu. Nanti juga lama-lama kemudian kan orang bakal tahu ya apa pekerjaan saya dan di bidang Nah, apa saya kerja. eh, oke. Terus upload-uploadnya itu mengijong di platform apa? Semuanya? Semuanya. Oh, jadi di TikTok ada, di Instagram ada ya. Mm. Oke. Ada lagi Mang Ijong tipsnya yang lain? Apakah dengan Mang Ijong iklan gitu? Saya iklan Jalankan tidak? prabayar sih enggak prabayar tuh, Mas. Ah, Ya itu saya ya upload aja main ya iseng-iseng aja tuh upload apa. ah. Jadi yang gampang sih ya buka sablon, yang susah itu mempertahankan usaha itu sebenarnya. Yes, benar. Nah, tipsnya mempertahankan gimana? Ya itu tadi banyakin teman banyak rezeki. Jadi kita banyakin saudara aja dulu. Kita Ah, yang merangkul semua komunitas sama ya teman-teman lain juga kita nggak ada batasan gitu. ah, oke, oke, oke. Nah, itu kan kalau kita mikirnya itu ada orderan terus, ya. Hmm. Eh, Gimana kalau kita pas nggak ada orderan? Saya yakin itu si bisnis itu nggak akan untung terus, pasti akan ada turunnya nih, Mang Ijo kan? Bener nggak, Mang Ijo? Nah, Nah, kita kan ketika kita di media sosial sih, kita terlihat ada orderan terus. iya. Terlihat Ya itu terlihat tidak uploadin. terlihat Iya, tidak ada jadi masalah kan? uploadin orderan dulu uploadin aja itu. Eh, Jadi orderan yang lama diuploadin dulu, dia diuploadin lagi iya, gitu jadi ya. kelihatannya banyak orderan Banyak terus. orderan, bener. Benar-benar itu tipsnya. Nah, kita kita balik ke realistisnya. Pasti kita tidak pernah pas ada turunnya nih, Bang Ijong yang pernah turun atau pernah nggak pernah ada orderan. Ya pernah, pernah. Nah, ini yang paling penting itu. Jadi kita pas kita turun gini, apa yang harus yang dilakukan Bang Ijong? Ya Selain kalau berdoa ya, kalau berdoa pasti. iya, ya kita cari sampingan, Mas, cari apa misalnya kerja yang lain gitu atau dagang. Saya dulu dulu juga pernah Oh, jualan, Mas, sama oke, oke, istri oke. tuh. Waktu orderan sepi, saya jualan daster. Daster, jualan daster. Iya, keliling Asli tuh. nih, keliling. Asli, benar. Yang itu Nah, pakai mobil Tayo tuh. Dulu mobil pakai mobil Tayo. Oh, yang merah. yang bulat. Oh, Iya, yang merah yang waktu dulu bantuan ke mana tuh di-upload Manggeri yang oh, screen iya, iya, your iya, iya, life iya, itu. iya, iya. Oh, pakai itu ya. Hmm,
Ini Ya itu, gimana bisa saya beli jualan daster deh. Nah itu gimana ceritanya? ya itu karena ya orderan sepi gimana kan, ya Oh. udah kita jalan malam. Jadi itu malam itunya Enggak, juga. gini maksudnya, Hmm. Mas Jong. Ketika orderan sepi ya, orang itu jualan apa ya, gitu kan pasti pertama kan. Ya, Nah, Mang Ijo ya tiba-tiba mulai keidean jualan daster. Ini dari mana ceritanya? ya itu dari istri saya kata ya udah jualan daster Oh, aja. Ya udah oh, nggak oke. apa-apa saya. Saya Ah, dulu melapak tuh keliling mas. Jadi di setiap itu kan ada pasar malam ya setiap desa. hmm. Setiap desa ada pasar malam. Saya kelilingin Pasar sama malam, istri saya. Nah pasar, pasar pada malam tiap malam ah, kan malam minggu dong ah, biasanya. enggak Pasar setiap malam, setiap ada di sana setiap tiap malam malam. ada tapi beda-beda desa gitu. Beda-beda desa. Oh, ada sampai gitu ya. Iya. Oke. Nah Oke. dari situ akhirnya saya berpikir lagi nih, wah saya jualan kaos anak-anak nih. Kaos Jual kaos anak-anak anak-anak yang juga. ya yang 35.000 tuh. Oh, artinya kaos anak-anaknya Mang Ijong bikin sendiri. Bukan ngulak lagi, tapi Oh, kalau ngulak ada bahan lagi. sisaan ya Bahan saya sisa dipakai. pakai. Oh, Hmm. oke. Ngulak. Nah, dari situ saya kepikiran waktu di pasar malam juga kan ada sablon pakai nama tuh, kaos Ah, anak tuh. eh, malam itu juga. Iya, saya nyobain pakai itu. Ya alhamdulillah laku. Jadi ya sablonnya langsung ditodong gitu, pakai lampu di bawahnya tuh. Kayak rubber ya. Iya, Oke, oke. Oh, ngalamin juga itu. Sampai akhirnya si orderan itu datang, ada gitu. ada. Jadi ya itu mengatasi apa untuk itu kalau orderan sepi ya saya jualan malamnya tuh. Jualan. Oke. Jadi siangnya mengejong sablon gitu. Kalau pas sepi ya udah malamnya jualan daster sama Ya, jualan yang daster. lain. Wah, luar biasa Mang Ijong. Ada lagi nggak selain tadi apa sablon nama? Pernah jualan apa lagi? Saya ya itu sama kopi keliling juga pernah, Pak Haji. Keliling, Iya, Starling ya, dari Starbucks keliling. iya Starbucks keliling. Pernah juga. Oke, luar biasa. Dari Itu situ kemana? akhirnya Malam. Hmm. iya malam kalau di konser-konser apa begitu. Konser-konser. Oke. Sama es teh manis kan kalau es teh manis sekarang masih jualan saya di depan rumah jualan Hmm. es teh manis juga yang 3.000 tuh. 3.000 itu ya. Wow. Ah, ada lagi yang unik-unik? Yang Pernah apa lagi? unik-unik apa ya? Udah itu ya. Nah, Iya. jadi itulah teman-teman. Jadi kadang-kadang orang bingung juga Bang Ijong. Jadi ini menginspirasi banget menurut saya. Jadi kadang-kadang orang kalau nggak ada orderan, ya lakuin lakuin ternyata kita tuh jangan ini ya Bang Ijong, jangan apa, jangan terbatas gitu ya bahwa rezeki kita ya di sablon ya udah kita di ini Ya. sablon ada yang misalkan kita bikin produk atau apa tapi nggak juga ya kita bisa maksudnya ketika sumur ini agak kering berarti kita pindah ke sumur yang wah ini ada Ah, sumur yang berair bener. gitu ya Bang Ijong. Iya. Biar ada Ah, sumber terus kan, sumber dengan sumber penghidupan. terus. Keren. Nah itu apa tips Mang Ijong? Eh, Tip. Hmm. Tips Mang Ijong ya, Mang Ijong yang tadi itu banyak orang-orang yang gengsi Mang Ijong. Saya mah, tapi nah kita balik lagi. Sekarang kondisi Mang Ijong sekarang, kalau ini berandai ya, berandai pas sepi lagi Mang Ijong mau nggak jualan daster lagi? Ya
jangan, enggak. Kenapa Kadang enggak? iya, ya itu kan orang jualan kan ya kadang ya nggak laku, sedihnya tuh di situ hujan, Mas. Enggak. Maksud saya gini, ketika tidak ada, ini mah berandai-andai. Hmm, Berandai-andai. Kan dulu Mang Ijong ketika kosong sablon, jualan daster. ya. Sekarang kan udah Hmm. naik nih ya. Ketika udah naik ini, ketika kita berandai-andai, tapi amit-amit ya, kosong lagi. Mang Ijong jualan lagi, yang lain Mang Ijong mas mau nggak? Halo, halo, Mang Ijong, kok mati ya? Lah, keluar Mang Ijong. Mana nih Mang Ijong? Kok nggak keluar Mang Ijongnya? Oke. Bentar teman-teman. Ini seru banget nih. Ternyata kita dapat ilmu banyak, kita dapat isi berasak dari Mang Ijong. Tapi ini Mang Ijongnya keluar. Waduh, trouble kayaknya Wah Ijong. Iya nih, padahal lagi seru-serunya itu. Ini teman-teman yang mau bertanya boleh tulis-tulis dulu di situ ya. Jadi kita akan mana Mang Ijongnya nih? Habis baterai gitu dia. Nah, jadi nah ada ya kita undang lagi. Mang Ijong, itu undangannya udah aku kirim, Mang Ijong. Di accept. Biasa Mang Ijong suka kabur duluan. Ini gimana nih? Konfirmasikan. Mang Ijong tinggal di accept itu. Coba aku undang lagi ya. Mang Ijong. Ini padahal seru-seru banget nih. Coba Mang Ijong tuh, udah aku kirim lagi Mang Ijong. Nah, halo. Iya, halo. Kenapa? Hilang. Nah, habis Tadi baterai. enggak, itu wifi-nya error. Oh, wifi-nya error. Oke, Mang Hmm. Ijong. Intinya begini, Mang Ijong. Menurut saya kan bagaimana cara orang itu ketika kita turun orderan ya, kadang-kadang itu ada gengsi, Mang Ijong. Ada Ah, gengsi. Ini mm-mm. kita tetap di sablon gitu. Wah, walaupun kita tahu si sumurnya itu kering gitu kan. Kayak Ya, misalkan pas COVID lah. Ini kan udah benar-benar wah ini kita harus memikir otak gitu kan. iya. Nah, sedangkan Mang Ijong bisa langsung jualan daster, terus tadi itu sablon nama, terus kopi keliling dan lain-lain. Itu apa sih yang mendasari Mang Ijong untuk atau ya biar agak gengsi gitu? Ini apa Ya, yang mendasari Mang Ijong? karena ini ya saya kan punya, ya maksudnya punya keluarga, anak yang harus disekolahin kan, makan sehari-hari. Ya kita bagaimana caranya biar bisa bertahan hidup gitu. Untuk ya kerja apa aja saya lakuin selama itu halal gitu. Ah, Jadi ya hilang semua gengsi, gengsi atau malu apalah demi anak-anak kan, demi keluarga gitu. iya. Ya beli. Ya. Oh, yo, ada penonton banyak tuh, Oh, penontonnya di luar. luar biasa. Bisa, harus foto. Ada. Ah, Mang Ijong, hidup Mang Ijong, Ijong panutan. Oke, Mang Ijong ini yang nonton ini, kemungkinan ada juga yang belum nikah. Gimana caranya yang belum nikah ini mendapatkan biar nggak gengsi? Kan tadi mah Mang Ijong udah berkeluarga, anak istri alasannya. Kalau Iya. yang
jomblo yang belum punya jodoh, bagaimana cara untuk menghilangkan gengsi itu? Ya, tapi ya tergantung orangnya sih ya, Mas. Enggak, ini Tapi Mang Ijong, kalau kata Mang Ijong harus bagaimana gitu. Pendapat kan boleh ya, ngasih tahu karena sihat lah. ya kalau yang belum punya istri ya, ya kita pikirannya kan masa depan, Mas. Jadi kita wah gimana nih caranya untuk eh, kita nikah nanti, kita punya anak nanti kan, gitu. Jadi ya ya jangan gengsi lah untuk demi maksudnya demi eh, masa depan yang cerah gitu, Mas. Oh, iya. Mang Ijong ngilangin rasa malas ya ini kan kita udah lagi bahas gimana biar nggak malas ya harus punya alasan yang kuat ya, Mang Ijong ya. Benar. Tuh. Alasan yang kuat itu adalah salah satunya adalah ya harus ngidupin anak istri gitu dan satu lagi ya kalau yang jomblo ya kita kan harus ke depan harus menikah ya. Tadi kata Mang Ijong begitu. Oke, Mang Ijong luar biasa sekali. Ini sudah jam 10 lebih. Mang Ijong, Ini udah ada door prize dah, Mas Geri. Mang Ijong kalau mau boleh. Apa pertanyaannya tuh? Apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan apa? Ya itu buat teman-teman yang nonton ada door prize nih. Oh, ada door prize dari Mang Ijong. Ya, Wih, luar biasa. Tuh, teman-teman buat yang nonton ternyata ada door prize. kaos apa itu? Coba dilihat dulu dong. Asik, Ini masuk Mang Ijong. jadi Coba. ini spesial nih apa ulang tahun Indramayu kebetulan. Oh, Jadi ini oke. edisi ulang tahun Indramayu. Coba liatin dong. Itu gambar apa? Ini gambar tugu mangga, terus ini topeng sama Nggak ini. kelihatan, nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Tuh. Gitu dong. Oke. Oh, itu adalah apa gambar apa? Ini ya ini tari topeng sama Tari ini topeng. kijang, terus sama ini barong, Mas. Tuh. Barong. Oh, Ya. alright, Jadi alright. ikon-ikon Indramayu. Indramayu ya, itu memang tari topeng dari Indramayu ya. Ya. Ini anniversary yang keberapa yang nanti akan dibikin? Ini bukan enif sensasi, tapi Indramayu, Mas. Enif Indramayu. Iya. Oh, sih. Jadi ulang tahun kota ya, kota Indramayu Iya. ya. Iya, Wah, iya. oh, ini matu ini ya. Special edition ya, tidak dibuat-buat banyak lagi ya. Iya, tidak dijual untuk umum. Maksudnya udah 200 piece saja ininya, Mas. Terbatas. Ah, Jadi ini kaos ini juga buat acara nanti di Kafrinet. Ini hasil keuntungannya buat acara di Kafrinet. oke 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 oke. Wes luar biasa, Mang Ijong. Ini terima kasih sekali. Ini baru ada door prize nih. Iya, Sob. Ada door prize Ada apa? door prize, Mungkin oke. Pertanyaannya apa, Mang nah Ijong? Silakan. gini aja pertanyaan apa Indramayu Anif yang ke berapa gitu, ulang tahun yang ke Ah, berapa? Atuh nggak tahu yang nonton atuh orang bukan Indramayu kumaha ini yang tentang pembicaraan kita dong. Nanti oh jangan berarti ya Mas, nanti Iya orang dong. Indramayunya yang dapat nih. Ya iya Indramayu yang dapat. Tuh Iya. Aupeng 98. Mang Ijong, tapi sebelum itu yang menang itu adalah yang gimana nih? Ya terserah Pak Jigeri aja pertanyaannya. Berapa LPA ya, Wei? Oh, berapa LPA itu, Wei Jong? Oke, mungkin pertanyaannya 40. teman-teman buat yang nyimak ya, kita akan nyimak yang tadi. Kita ada, aku tulis nih Mang Ijong, aku tulis. eh Sebutkan ya. Jadi pas ini teman-teman ya. Jadi pertanyaannya adalah ketika Mang Ijong tidak ada orderan,
Dia beralih profesi sampai, kalau saya tulis ini sampai 5 profesi ya. 5 profesi berbeda. Coba sebutkan 3 aja profesi tersebut, silakan ditulis. Ya. Ya, 3. Ya, 3. Jadi jangan 1, ini ada 5 kok. berarti 3. 3 dong, 3 langsung. Kalau 1 enggak ya? Oke. Tuh, Mandor. Oke, ini teman-teman yang menyimak pasti akan tahu ini. tuh, Zahra tuh. Mandor S. Apa tuh? Mandor es Ditulis. jualan. Ojek lah. Tukang foto. Yes. Hmm. Tuh, Pak Ci, terserah. Oke. eh, jadi pertanyaannya jadi 3 ya teman-teman, bukan cuma 1. Eh, Mang Ijong itu bajunya ada berapa? Ya, banyak. Ada 2 aja, 2 aja, 2. Wah, So, iya. oke. Ya, ya sudah lah teman-teman, kita tutup karena udah ada yang jawab 2 nih, Mang Ijong. Bentar ya. Jadi teman-teman, saya ceritain dulu kalau Mang Ijong itu pas eh, pas turun, pas nggak ada orderan, beliau itu malamnya pertama itu jualan daster, teman-teman. Jualan daster ke pasar malam ya, tiap hari sama istrinya nih. Terus yang kedua dia juga yang ngelapak keliling gitu ya, ngelapak keliling, jualan kaos anak ya, kaos anak juga pernah. Terus dia ngelapak juga eh, sablon nama, jadi namanya disablon, namanya sablon, jadi satu-satu gitu ya. Terus yang terakhir adalah Starling, jualan kopi keliling. Nah gitu ya teman-teman, ini Mang Ijong, kita ada kita ini dulu. Jadi nah yang pertama itu, kalau mandor sebelum ya, sebelum punya sablonan itu mandor. Oke, jadi pernah, yang pertama adalah di Kanopen, Duster, es, kopi Starling, es jualan es nggak? Iya, jualan Oh iya es. betul, jualan es ya. Oke, jualan es. Nah satu lagi tukang foto, enggak tukang foto ya, tukang foto, dagang es, jual daster. Tukang foto Bener Mas nggak? sekarang. Sekarang enggak ya. Terus, oh Dokter Ling, jual daster, jual kopi, sablon pasar malam. Weh, Dokter berarti Ling. 2 itu ya, Dokter Ling sama di Kanopen. Ya, Ya, nanti boleh di inbox ya. Japri aja, Japri. Japri aja, oke. Bang Ijong, thank you banget. Saya akan bacakan konklusinya teman-teman ya. Jadi saya akan mereview apa yang udah dibicarakan dari tadi 1 jam. Jadi yang pertama itu Mang Ijong itu di tahun 2015 ya 15. memulai. Sebelumnya Mang Ijong adalah seorang pertama kuli bangunan dulu, kuli bangunan naik 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 kelas menjadi mandor di Jakarta. Nah, setelah di Jakarta itu karena tidak betah gitu, tidak ini karena pengen hidup berubah, ya berubah nggak gitu-gitu aja, akhirnya balik lagi ke kampung. Karena kalau di kampung katanya makan sama seadanya juga enak gitu dibanding Jakarta, harus bayar kontrakan dan lain-lain gitu ya. Nah, akhirnya dia balik ke kampung tapi menjadi karyawan di salah satu konveksi atau sablon ya di sana. Dan di sana itu mengerjakan sablonnya tuh kartu undangan, apapun lah di sablon, dan itu menggunakan sistem todong ya. Mang Ijong kalau saya salah langsung direvisi aja ya. Benar, benar. Nah, setelah itu Mang Ijong mainlah ke Babangjo, Pak Haji, dan diarahkan untuk membuat sablon sendiri gitu. Nah, sablon sendiri akhirnya Mang Ijong buka sablon sendiri dan membeli peralatan sablon berupa screen 2 bis ya, sama meja
meja banting yang tetap itu sistemnya todong juga. Sistemnya todong juga, dan dia siangnya dia kerja di orang lain sebagai sabloner. Nah, sabloner malam kadang-kadang kerjaannya dibawa ke rumah untuk dikerjakan di rumah ya gitu Bang Tuh. Ijong. Nah, setelah itu sering berjalannya waktu, Mang Ijong pun eh, berganti dari meja banting ini nggak nodong lagi, akhirnya dia ke meja rel dan terus sampai sekarang meja rel. Nah, ada salah satu hal yang menurut saya keren banget gitu ya. Jadi pas kita ada dua hal yang ditakutkan. Itu yang pertama ada yang pertama itu gimana cara ini order ya, gimana cara sekarang marketingnya Mang Ijong. Mang Ijong marketingnya adalah memperbanyak teman, karena memperbanyak teman menurut Mang Ijong adalah banyak rezeki juga. Jadi Mang Ijong masuk ke komunitas-komunitas yang baru gitu ya, komunitas foto gitu ya. Nah, sampai akhirnya dari situ orang-orang pada tahu, dan Mang Ijong pun uh, sharing tentang share media sosial ya, media sosialnya jadi pada tahu, dan orang-orang melihat media sosialnya, dan di situ ada uploadan-uploadan kerjaan Mang Ijong jadi sablon gitu. Kadang-kadang juga pas lagi kosong, yang orderan yang lama juga diuploadin aja biar kelihatan kita ada kerjaan ya. Nah, tapi gimana nih caranya biar pas kita orderan itu kan usaha itu kadang naik turun. Pas turun ini bagaimana? Ternyata Mang Ijong memanuver memanuver kerjaannya. Ketika kosong itu beliau pernah jualan daster, pernah ini kaos anak, terus ngelapak jualan es, terus sablon nama satu-satu, dan jual kopi ya, kopi keliling di pasar-pasar. Nah, ini dia lakukan tidak ada gengsi, karena alasan beliau sungguh alasannya harus kuat, karena alasan beliau adalah harus ngasih makan istri, anak, yang itu adalah salah satu apa ya, ya lelaki lah ya, lelaki itu seorang ayah ya harus seperti itu gitu. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu teman-teman. Well, Mang Ijong keren Baik, banget, terima kasih motivasinya. Penutup dong Mang Ijong, jadi ada penutup nih. ya, silakan Mang Ijong. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah eh, pantengin live-nya Kiri Pager Kaos ya. Jadi ya kita banyakin teman, banyakin saudara, di situ kita ada peluang untuk bisnis kan. Karena di bidang ini ya kita harus banyakin teman, gitu aja Mas. Banyak teman, banyak rezeki. Oke, thank you Mang Ijong, luar biasa teman-teman. Terima kasih sudah eh, bergabung. Jangan lupa, insya Allah kita Mang Ijong, insya Allah setiap malam Jumat Mang Ijong kita 1 jam. Ya, Hmm, baik. terima kasih sudah. Apalagi sekarang spesial banget, ternyata ada hadiah. Ya, teman-teman yang tadi di Kanopen sama Dokter Link, silakan nanti di DM aja. Saya boleh, ke Mang Ijong boleh langsung. Nanti Mang Ijong kirimkan ya. Nah, jangan lupa ongkir ditanggung pemenang. Teman-teman, thank you banget. Semoga obrolan ini bermanfaat buat teman. Maaf kalau ada salah. Maju terus Sablon Indonesia. Berkah selalu teman-teman. Sukses usahanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ojong, thank you ya. Siap, terima kasih.